Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kepada Bu Uswah yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi yang berjudul Cerita Rakyat Madura dalam Pembelajaran Anak Usia Dini. Hari ini saya akan membahas bagaimana cerita rakyat Madura itu bisa menjadi media pembelajaran yang menarik dan edukatif dalam proses pembelajaran anak usia dini. Cerita rakyat adalah bagian penting dari warisan budaya bangsa. Setiap daerah memiliki cerita khas yang memiliki nilai-nilai yang sangat luhur. Untuk Madura sendiri adalah salah satu daerah dengan kekayaan budaya yang tinggi, memiliki banyak cerita rakyat yang mengandung pesan moral, sosial, dan budaya yang sangat cocok dikenalkan kepada anak sejak usia dini. Anak usia dini ini sudah berada dalam tahap perkembangan imajinasi yang sangat tinggi dan juga membutuhkan pengembangan dalam bahasanya. Anak usia dini ini sudah bisa bermain peran dengan imajinasi mereka. Mereka sudah bisa bermain peran menjadi seorang polisi, atau menjadi seorang raja, atau menjadi seorang pedagang. Itu sudah bisa mereka lakukan. Maka dari itu, kenapa kita harus mengenalkan cerita rakyat, khususnya cerita rakyat Madura? Karena diharapkan dapat merangsang daya pikir dan imajinasi anak, bisa mengembangkan keterampilan berbahasa mereka, bisa menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan saling menghargai, memperkenalkan budaya, dan yang lebih utama yaitu memperkenalkan budaya lokal sejak dini. Dengan metode yang tepat, cerita rakyat dapat menjadi media pembelajaran yang sangat menyenangkan. Ada beberapa cerita rakyat Madura yang populer yang dapat disesuaikan untuk pembelajaran anak usia dini. Di antaranya ada Asal Usul Api Tak Kunjung Padam, Legenda Batu Ampar, dan Cerita Rakyat Sumeneb. Yang mana dari cerita-cerita tersebut menyimpan pesan moral yang sangat bisa membentuk karakter anak sejak dini. Dalam pendidikan anak usia dini, penting mengenalkan budaya lokal untuk menumbuhkan rasa cinta air dan identitas dirinya. Dengan mengintegrasikan cerita rakyat Madura dalam pembelajaran, anak tidak hanya akan mendapatkan hiburan, tetapi juga belajar tentang nilai kejujuran, keberanian, dan hormat kepada orang tua. Dari cerita-cerita tersebut bisa kita rubah menjadi bentuk dongeng, drama, gambar berseri, atau kegiatan bermain peran. Agar cerita rakyat Madura efektif dalam pembelajaran anak usia dini, perlu strategi yang tepat. Di antaranya, yang pertama itu mendongeng interaktif, yang mana guru ini bercerita dengan ekspresi dan suara yang menarik. Yang kedua yaitu media visual dan audio. Kita sebagai guru akan menggunakan gambar atau boneka atau juga video animasi. Yang ketiga yaitu kegiatan kreatif. Yang mana kegiatan kreatif ini berisi tentang contohnya menggambar tokoh cerita, membuat kerajinan, ataupun bermain peran. Yang keempat yaitu diskusi ringan. Kita sebagai guru mengajak anak untuk menebak alur cerita. Nah, kita akan bercerita, kemudian kita akan menyuruh anak untuk menebak alur ceritanya, apa yang akan terjadi setelah apa yang kita ceritakan. Atau anak bisa juga dapat menyampaikan pendapatnya tentang cerita yang sudah kita ceritakan.
Dengan mengintegrasikan cerita rakyat Madura dalam pembelajaran, anak-anak akan mendapatkan pertama yaitu yang akan didapatkan anak yang pertama itu adalah penguatan karakter sejak dini. Yang kedua, pengenalan budaya lokal dan rasa cinta tanah air. Yang ketiga, peningkatan kemampuan bahasa dan komunikasi. Yang keempat, kesenangan dalam belajar melalui cerita yang menyenangkan. Jadi cerita rakyat yang akan kita sampaikan kepada anak itu kita rubah dengan gambar-gambar yang lebih menyenangkan, yang lebih bisa diterima oleh anak. Seperti contohnya kita bisa mencari di YouTube untuk video animasinya, itu kan lucu. Jadi bisa kita gunakan sebagai pembelajaran pada saat kita mengajar di PAUD. Kesimpulannya yaitu cerita rakyat Madura adalah sumber pembelajaran yang kaya akan nilai dan sangat cocok untuk anak usia dini. Dengan pendekatan yang menyenangkan dan kreatif, guru dapat menjadikan cerita rakyat sebagai sarana untuk membentuk karakter anak, memperkaya wawasan budaya, dan meningkatkan keterampilan berbahasa. Mari kita lestarikan budaya lokal melalui pendidikan sejak dini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pemaparan ini dapat memberikan inspirasi dalam mengembangkan pembelajaran yang bermakna bagi anak usia dini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.